pemimpin pembelajaran. Wujudkan kelas yang asik menyenangkan. Membersamai adalah yang utama, sehingga murid selamat dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semua rintangan kita jadikan tantangan. Bangkit dari kegagalan. Karena berhasil itu bonus dari Tuhan. Semua letih tertatih akan terbayar. Doa, usaha, dan tetap bersabar. Berikan senyum dan saling bertukar kabar. Merah putih pun akan selalu kita adalah guru-guru penggerak. Terus belajar dari mulai merangkak. Kita terlahir sebagai para pemenang, dan berakhir untuk selalu dikenang. Kita adalah guru-guru penggerak. Terus belajar dari mulai merangkak. Kita terlahir sebagai para pemenang, dan berakhir untuk selalu dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah berkenan berkesempatan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak akan berbagi sedikit pemahaman. Di sini judulnya diseminasi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri Red Lapalupi, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Pakalan Rempang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tebak gambar. Tebak gambar di depan sini karena ini modul 1.4. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ini kira-kira gambar apa? Buaya. Ada gambar buaya, ada huruf D, ada huruf plus. Artinya buaya ditambah D jadi budaya. Ditambah plus itu positif, jadi budaya positif. Itu refleksi untuk kita sedikit tebak gambar ya. Untuk budaya positif Bapak Ibu, sebelumnya sudah pernah dengar untuk penerapan di sekolah. Budaya positif ini pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Itu sekilas tentang budaya positif. Dalam modul 1.4 ini Bapak Ibu ada konsep inti, di mana dalam mempelajari modul 1.4 budaya positif ini kami ada 8 konsep inti yang kami pelajari. Yang itu pertama ada perubahan paradigma baru, itu poin yang pertama. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. 6 posisi kontrol guru. 7 keyakinan kelas. 8 segitiga restribusi. Dimana dalam konsep inti ini semuanya kami pelajari dalam modul 1.4 ini. Ya silakan Bapak. Jadi semuanya kami pelajari, kami bahas. Sekarang pun sudah masuk ke tahap penghujung modul 1.4 yaitu segitiga restribusi.
Sekarang untuk menebak pemahaman, untuk membuat aksi nyatanya. Next, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini konsep inti yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan daripada pembelajaran paradigma baru ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang perubahan paradigma baru. Yang pertama, di situ ada gambar yang bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Itu kita sebagai guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi Bapak Ibu. Itu salah, artinya miskonsepsi ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu pertanyaannya. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu miskonsepsi tadi ya. Teori kontrol yang bertanya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk, baik itu baik, baik itu salah, baik itu benar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang benar. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, yang benarnya model berpikir menang-menang. Artinya semuanya harus menang, tidak ada yang kalah. Itu teori kontrol kita sebagai guru. Disiplin positif, ini yang kedua, konsep inti yang kedua. Disiplin positif artinya dari kata disiplin, berasal dari bahasa Latin yang disebut disciplina, yang artinya belajar dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini untuk disiplin positif Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan yang lebih baik. Itu tujuannya dari disiplin positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Next ya, lanjut. Oke. Nilai konsep inti yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi misalkan di sekolah kita ada siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu dari segi agama, bahasa, latar belakangnya, itu kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati agar tujuan daripada nilai-nilai kebajikan itu bisa tercapai. Di situ ada contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Itu mengambilnya dari nilai-nilai kebajikan yang ada di modul profil pelajar Pancasila. Ada poin-poinnya.
yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu profil pajak Pancasila. Selanjutnya Ibo Primary Years program atau disingkat dengan PYP. Di situ nilai-nilai yang terdapat di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Nilai yang terkandung di dalam life skill ini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Konsep inti yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Entah itu anak-anak, entah itu dewasa, orang tua, sudah kakek nenek, itu semuanya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka ada kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu artinya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Kalau kebutuhan yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup, itu mencakup kesehatan, rumah, makanan, pakaian, dan rasa aman. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mencakup kasih sayang dan rasa diterima berteman, berkeluarga, berpasangan hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan, itu mencakup harga diri, ingin menjadi pemimpin yang kompeten, diakui, dan dihormati. Itu penguasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kebebasan, itu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan, artinya dia bebas. Selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan, mencakup kesenangan, bermain, tertawa, antusiasisme, dan humor atau humoris. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Di sini ada video 5 kebutuhan dasar manusia. Kita. Positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang
Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami semakin negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan akan melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menunjukkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis menjadi bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya masih ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu
membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, yang mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh seseorang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupan itu sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan dan mendasari tindakan tersebut dan dengan apa tujuan tersebut. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid
senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu Guru, itulah tadi video tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terutama tertuju pada murid-murid kita ya. Next, konsep inti yang selanjutnya motivasi perilaku manusia, di mana dalam motivasi ini terdapat 2, yaitu motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu berasal dari dalam diri kita. Sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana untuk hukuman itu poin yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, itu berupa hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang lebih ditonjolkan itu ke restitusi ya Bapak Ibu, jangan ke hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang mana di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah", itu berupa hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu berupa hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga berupa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu berupa hukuman. Selanjutnya konsep inti selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ini merupakan poin yang sangat penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu guru, bahwasanya dalam 5 posisi kontrol guru ini kita itu berada di posisi kontrol yang mana? Nanti kita renungkan bersama ya. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di sini ada video Bapak Ibu. Video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Tolong diperhatikan 5 posisi kontrol dalam video ini. Setelah memahami video ini nanti baru kita tahu posisi kontrol mana kita nantinya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman.
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu oleh ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak ibu hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menghina. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa tidak tahu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Berarti Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya ngomong ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap ngerti ya Ibu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana, sekolah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pagi Bu. Kemarin, kamu pulang sekolah kita dengan jam berapa bisa sudah sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang tadi kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya yakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buka menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini
pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin diisi setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat membahas posisi-posisi yang dekat pada murid, yang memberdayakan murid. Perjalanan seorang guru tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus memasak dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Itulah tadi Bapak Ibu video 5 posisi kontrol guru. Setelah nonton video tadi pasti sudah terbayang oleh Bapak Ibu guru, posisinya sendiri itu pasti berbeda-beda. Saya sudah di posisi ini. Bagaimana caranya kita berusaha sampai ke tingkat posisi manajer? Itu ya Bapak Ibu. Nah di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Dari setelah menonton video tadi, aku kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Jadi dengan kata-kata dari video tadi, aku kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi mana? Penghukum, ya betul sekali. Jadi posisi penghukum ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya dalam video tadi ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi teman. Tadi ada kan kata-katanya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas. Itu contohnya sebagai pemantau. Oke, itulah tadi Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol guru. Semoga kita semua dapat mencapai ke tingkat posisi manajer. Amin. Selanjutnya dalam konsep inti selanjutnya keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini sama seperti peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau tata tertib kelas yang sudah disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan. Apa tidak keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu tanda tanya ya. Untuk mendukung motivasi dari dalam diri atau intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Itu mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu, saya bacakan dulu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba.
bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu peraturan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini jawabannya. Jadi peraturan kelas itu yang seperti kita buat di kelas kita biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Tanggung jawab artinya. Jadi lebih disederhanakan lagi. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, arti nilainya nilai tanggung jawab. Itu keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Di keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita harus menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misal contoh, membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat yang positif. Tapi kalimat yang tidak boleh, kalimat negatifnya, dilarang membuang sampah, itu tidak boleh. Tapi buatlah yang lebih bagus kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dan berkomitmen, nilai kebajikannya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, artinya kesehatan. Kesehatan itu luas, misalnya kan dilarang merokok di dalam kelas, tapi nilai kesehatan itu banyak. Terus bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu ya Bapak Ibu sepintas untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi harapan saya di sini, saya menebak pemahaman ini bagaimana mengajak Bapak Ibu untuk kedepannya kita menggunakan keyakinan kelas. Jangan lagi peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Misalnya disiplin. Anak-anak, keyakinan kelas kita salah satunya disiplin. Disiplin ini banyak anak-anak. Disiplin tidak boleh mengeluarkan baju, disiplin tidak boleh memasukkan sepatu ke dalam kelas. Itu ya. Itu. Jadi disiplin itu dijelaskan. Kita yang menjelaskan, tapi nilai yang kita catat hanya disiplin. Jadi harapan saya untuk ke depan Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, itu ke depan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah praktikkan membuat keyakinan, dicontohkan di kelas 9. Nanti saya coba juga mungkin pada saat kita rapat atau nanti saya tampilkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu. Sini saya berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Untuk hari ini kita belajar seperti biasa. Tapi sebelum kita belajar, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu atau sudah dengar apa itu keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas, atau sama dengan peraturan kelas, atau juga sama dengan tata tertib kelas kita. Ini kelas 9B kan? Ya. Artinya keyakinan kelas itu nilai yang timbul di dalam diri kita untuk kita sepakati bersama untuk membuat aturan-aturan di dalam kelas. Oke? Nah, baiklah anak ya. Di sini Bapak punya kertas stiker. Kalau sudah paham nanti Bapak bagikan kertas ini satu orang satu. Silakan kalian buat kalimat yang positif untuk keyakinan kelasnya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Contoh,
dilarang membuang sampah. Nah, itu kalimat yang negatif. Misalnya, dilarang menggunakan seragam yang berbeda. Itu kalimat yang negatif. Kalimat yang positifnya adalah apa? Kalimat yang positifnya memakai seragam yang sama. Jadi setelah Pak bagikan kertas ini, silakan kalian buat sesuai dengan nilai yang ada di dalam diri kalian. Jangan nyontek, harus berbeda. Misalnya jujur, bertanggung jawab, harus jujur, harus bertanggung jawab, harus apa? Pokoknya nilai itu nanti kita sepakati bersama. Oke, paham? Kalau sudah paham, Pak bagikan ya. Ya. Buat nama, buat kelasnya. Kalau sudah dibuat nama, dibuat kelas, silakan tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Sudah selesai, silakan tempelkan di depan secara bergantian. Silakan satu lagi. Oke. Ya, buat saja nama kelas, buat di bawahnya apa itu? Nilai keyakinan yang kalian inginkan. Kalau sudah selesai nanti silakan tempelkan ke depan. Sorting kuno. Ya boleh, silakan. Tidak boleh menyontek, harus berbeda ya. Jadi nanti kalian tempelkan di sini secara bergantian kalau sudah, silakan. Ayo, silakan. Yang selesai silakan tempel ke depan. Ayo yang laki-laki sudah, kalau sudah silakan tempel. Pelan-pelan deh, pelan-pelan. Nah, ya. Jalan, jalan. Kebalik kamu. Jalan, jalan, jalan. Kali ketiga, tempel, tempel. Oke, tempel. Tempel kebaliknya apa? Nggak selip ke bawah. Oke, sudah semua ditempel? Sudah. Kalau sudah semua ditempel, Bapak periksa ya. Di sini Erza memakai pakaian sesuai hari. Oke, berarti apa? Disiplin ya, nilainya disiplin. Nanti Pak kelompokkan. Umi Kalsum memakai pakaian yang sama, ya sama. Nilai disiplin.
melepas sepatu saat akan masuk kelas. Oke, artinya sama dengan Sinta. Datang tepat waktu, nilainya sama. Bertanggung jawab, Zaifa. Berpakaian rapi di lingkungan sekolah, sama juga. Jagalah lingkungan kelas. Oke. Artinya bertanggung jawab. Bersikap jujur. Ya, jujur. Jika Ananda, jagalah kebersihan kelas. Oke. Nilai kebersihan ya. Sopan kepada guru. Nilainya saling menghormati, keyakinannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan ada kata-kata jangan, tapi buatlah dengan dalam kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempatnya. Ini buanglah sampah pada tempatnya, sama juga. Khalifah. Datang tepat waktu. Oke, sama dengan Sisinta juga. Ada lagi? Mesa, menjaga kebersihan kelas. Nilai efektifnya sama. Daniel, jaga lingkungan sekolah kita agar kita nyaman untuk belajar. Sama juga. Buanglah sampah pada tempatnya. Sama juga maksudnya. Tujuannya sama. Sopan dan santun. Nah, ini tadi saling menghormati. Pakailah baju sekolah dengan rapi. Jawab. Oke, sudah semua ya? Inilah nilai-nilai keyakinan kelas 9B. Mulai dari nilai yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, sopan dan santun. Ini semua sudah kalian kumpulkan. Walaupun banyak yang sama, tapi itu sudah merupakan kesepakatan dari kelas 9B. Jadi dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas ini, maka aturan-aturannya harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Kalau yang melanggar, maka akan ada konsekuensinya. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, artinya nilai keyakinan ini sudah kita sepakati ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan untuk keyakinan kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas apresiasinya untuk anak kelas 9B. Kita beri tepuk tangan bersama. Akhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pada konsep inti yang terakhir Bapak Ibu pada pembelajaran modul 1.4 kami dalam pendidikan guru pemula itu tadi ada 8 konsep inti ya. Ini yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Ini termasuk poin yang penting Bapak Ibu. Walaupun kata-katanya aneh, tapi setelah saya pelajari, ini cocok untuk diterapkan di sekolah, terutama bagi murid. Penerapan praktik segitiga restitusi. Kemarin saya pernah membuat video coba, karena sebelum saya menempa pemahaman ini, saya cobakan dengan diri saya dulu bagaimana menyelesaikan permasalahan murid kan, begitu, buat video. Nah, di sini saya kemarin buat video. Tolong diperhatikan aku. Oke, itu tadi Bapak Ibu, saya coba menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana ketika poin mulai dari validasi identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan lagi keyakinan, itu saya terapkan. Walaupun kemarin kurang maksimal karena banyak gangguan dari suara-suara lagi belajar ya. Itu saya coba. Jadi harapannya Bapak Ibu, bagaimana kita, terutama juga di guru BK sebagai konseling, dalam menyelesaikan masalah siswa itu harus menerapkan segitiga restitusi itu. Jangan langsung kita, oh siswa ini di sini, jangan. Jadi kita tahu dulu di mana letak kesalahan dia, di mana letak kekurangannya, apa yang dia langgar, apa yang harus pacak dia perbaiki. Konsisten tak dia selama seminggu 2 minggu ini untuk memperbaiki kesalahannya. Itu harapannya untuk ke depan. Terus kasus Olive ini dia datang terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan, karena asik bermain game di malam hari, jadi bangun kesiangan. Itu contoh yang saya buat. Ada lagi satu kasus Bapak Ibu, karena segitiga restitusi ini wajib diterapkan oleh sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu juga nanti ada pendidikan guru juga harus menerapkan ini. Nah ini Inggit ini memakai seragam yang berbeda dengan teman-temannya. Harusnya Senin pakai putih biru, dia pakai baju batik.
Oke, kalau begitu apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak bisa terulang lagi? Baik, kalau begitu ini tetap ya selanjutnya ini juga keluarnya lainnya. Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Oke? Ya, sama-sama silakan. Sekarang kami mulai bersama ya. Itu tadi kasus yang kedua Bapak Ibu, ingin memakai seragam yang berbeda dengan teman-temannya di hari Senin. Mengapa demikian? Karena ingin lupa menaruh pakaian sebelumnya di tempat yang kotor, jadi lupa dicuci. Jadi di situ poinnya harus terpenuhi, yaitu yang ketiga segitiga restitusi tadi, semuanya harus terpenuhi. Jadi itu sepintas ya, walaupun videonya kurang baik, minimal ke depan kita sama-sama. Nah, balik lagi ke segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, itu harus keyakinan kelas tadi. Kalau kita tidak ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat dengan siswa, susah kita. Sebabnya ingin tadi melanggar disiplin dalam berpakaian. Nah, dia melanggar disiplin karena ada pakai seragam yang sama. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Tapi kalau kita tidak ada keyakinan kelas, tidak baca kita nggak ini. Jadi keyakinan kelas itu wajib. Pertama kita mulai semester baru, nanti kita harus membuat keyakinan kelas. Terapkan. Nanti ada cara-caranya. Nanti videonya belum saya edit, sempat kemarin baru dibuat. Itu sudah lengkap, posisinya sekitar 40 menit kemarin. Next, oke, selesai ternyata Bapak Ibu. Terima kasih. Di sini sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya memberikan sedikit pemahaman lagi, bahwasanya kita sebagai guru harus konsisten menerapkan 5 posisi kontrol guru yang telah kita sebutkan. Yang kedua, kita harus berpacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, kita harus memerdekakan murid. Itu artinya Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini pemaparan saya, berbagi pemahaman dengan modul 1.4 budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas apresiasi Bapak Ibu telah berkenan mengikuti dan mendengarkan presentasi pemaparan saya. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu hari ini dapat menjadikan hal yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan juga mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, karena saya juga manusia biasa yang lagi dalam proses. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Hidayat Firdaus, bisa dipanggil Olip. Saya adalah siswa kelas 9. Saya sangat senang dan nyaman dengan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pak Retno. Saya tidak merasa terhakimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Mitra Musti, biasa dipanggil Inggit. Saya adalah siswa kelas 9. Saya sangat senang dan nyaman dengan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pak Retno. Saya tidak merasa terhakimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.